Kita mulai? Ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar masing-masing, ini adalah tampilan dari software kita MyVBoard. Seperti ini tampilannya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada yang paling bawah ini adalah kita sebut main toolbar. Dan ini posisinya main toolbar ini bisa kita posisikan di kanan layar, di bawah atau di kiri layar. Nah, nanti untuk posisi pemindahan Bapak Ibu bisa memakai tanda arah mata angin. Nah, ini yang seperti yang saya tunjukkan dengan tanda panah. Ya. Jadi kalau misalkan sebagai guru atau sebagai orang yang sedang meeting di kantor seperti saya misalkan, nah kita mau posisinya seperti ini, kita atur di sebelah sini. Atau misalkan kembali ke bawah, digeser saja. Kemudian ini juga bisa di sebelah kiri layar. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Ini saya kembalikan ke bawah. Oke, itu namanya tadi adalah main toolbar. Dan kemudian di sini saya tunjukkan selanjutnya yaitu floating bar. Ini dia floating bar, bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, sesuai namanya floating, dia mengambang, jadi artinya posisinya bisa sesuai sekehendak hati kita ya di layar ini. Jadi kita bisa atur dia mau di mana saja. Nah, ini ada floating bar, dan kemudian ruangan ini yang berwarna abu-abu, background-nya, itu kita sebut dengan kanvas. Kita sebut kanvas. Oke? Ini penting sekali nanti karena kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Jadi ini semua bidangnya tadi adalah kanvas. Ya, pokoknya untuk coret-coret ini semua bidangnya yang berwarna abu-abu, background-nya kita sebut kanvas. Oke. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Nah, ini saya baru buat satu sheet ya, atau satu page. Nah, saya akan ke sesi berikutnya dengan membuat page yang baru. Nah, saya cukup menambahkan lewat yang ada di floating bar ini. Jadi di floating bar ini ada lambangnya biru seperti lembaran gitu, dan ada plusnya. Nah, itu fungsinya untuk menambahkan page baru. Oke, saya tekan. Ya, kita ini sudah masuk ke page yang kedua. Oke, nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya pena. Ini ya. Nah, ini penanya. Nah, kita cukup klik sekali. Seperti fungsi dasarnya itu dia bisa, misalkan untuk pembelajaran jarak jauh, seperti yang saat ini, saya sebagai guru, dan Anda semua misalkan mahasiswa atau siswa yang ada di rumah masing-masing gitu. Nah, saya sebagai guru akan menuliskan materi. Jadi mengajarkan tentang materi yang pertama. Seperti itu, kemudian kita rumus-rumus ditulis sama gurunya, atau juga bagi yang work from office dan bagi yang ada di rumah WFH, ini bisa kita meeting jarak jauh seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita misalkan lanjut ke bikin bagan organisasi dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari pena, dan di sini penanya pun bisa berbagai macam warna. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini penanya, ya, penanya itu di sini untuk standarnya yang sering dipakai oleh orang-orang ada hitam, biru, dan merah. Nah, nanti misalnya bagaimana kalau saya maunya warna oranye gitu penanya? Ya, ini hanya 3 warna yang sering dipakai orang saja. Jadi untuk warna oranye ketuk saja ini si penanya, dan ini akan banyak warna. Jadi tadi mau warna oranye, silakan pilih oranye, kemudian kita tulis. Ya, ini warnanya orange. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke penghapus. Jadi kalau misalkan salah, di sini Bapak Ibu bisa mendelete dengan
Nah, ini ada lambang penghapus. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, ini saya tunjuk dengan panah, dengan tanda panah, penghapus. Nah, untuk standarnya kalau misalkan kita hapus itu, kita hapusnya bisa kepalkan tangan dan seperti ini. Jadi hapus seperti biasa gitu ya. Dengan mengapakkan tangan, bisa dihapus seperti itu. Atau menghapusnya dengan memakai tanda penghapus yang saya tunjukkan ini. Ya. Jadi misalkan saya tulis dulu 1, 2, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada kesalahan nih. Ada angka 2 di sini, seharusnya urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita bisa menghapus sebagian saja. Jadi ketuk ini, pilih yang tanda penghapus. Nah, kemudian di tanda penghapus ini kita pilih yang saya tunjukkan ini, yang di atas ini ya. Jadi kita pilih ini. Jadi kita hanya memilih sebagian saja. Jadi kita mau hapus angka 2 ini. Oke, sudah dihapus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lagi kita mau, ini ada samping kanannya itu ada lambang tong sampah ya. Tong sampah. Itu artinya kita coba, nah dia hilang semua. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, waduh kok jadi hilang semua nih. Saya tadi perlu, nggak sengaja kehapus. Jadi bisa di sini ada lambang Ando ya. Ando di sini. Kemudian kita ketik saja, klik saja ini Andonya. Nah, ini tadi tulisan yang tadi saya kembali seperti semula. Ya. Nah, kemudian saya sudah buat page-nya ini, sementara ini berapa. Jadi saya bisa lihat di sini. Nah, cara melihat page yang sudah dibuat ini ada berapa halaman. Ini saya tunjukkan, ini klik saja yang ini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Saya sudah membuat 2 halaman ya. Sampai saat ini sudah membuat 2 halaman. Oke, itu untuk melihat berapa banyak halaman yang sudah kita buat. Dan juga di sini juga Bapak Ibu bisa melihat, saya tunjukkan, ini lambang lembaran yang ada tanda plusnya. Itu artinya juga kita bisa menambahkan, selain di floating bar tadi, kita bisa menambahkan di sini. Ya, oke. Ya, next saya buat yang baru lagi, page-nya. Saya sentuh ini lagi untuk membuat page baru. Oke, selanjutnya adalah tadi udah tulis, menghapus, sekarang bagaimana merubah background. Ya, saya teringat masa muda saya dulu. Jadi waktu dulu itu saya di SD, papan tulisnya warna hitam gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya ini di pojok kiri paling bawah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada lambang, lambangnya seperti gunung gitu ya. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai macam warna. Putih, kuning, dan saya ingin bernostalgia, misalkan di masa SD saya itu papan tulisnya berwarna hitam seperti ini, background-nya. Dan juga penanya kita bisa pilih pena putih ya, dulu masih pakai kapur. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan ada kapur berwarna, warnanya misalkan merah waktu itu. Ada juga dulu gurunya pakai warna kuning. Ya. Oke, ini betul nilainya 100. Nah, ini untuk merubah background. Jadi pojok bawah sini, ya terserah dari Bapak Ibu semua, customer mau pakai background warna apa. Ya. Oke, kita kembali ke background warna abu-abu. Ya, oke. Kemudian bagaimana misalkan Bapak Ibu ingin background-nya itu dari gambar? Bisa. Saya tambah page baru. Nah, caranya adalah sama seperti tadi. Bapak Ibu ke background.
di sini, kita pilih. Nah, kemudian di sini ada lambang seperti hard disk, dan hard disknya itu ada lambangnya tanda panah gitu ya, tanda panah masuk. Itu kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita bisa pilih, dia ada, contohnya kalau misalkan di VBoard kita ini, dia ada di dalam folder ini ya. Nah, saya pilih misalkan ini, yang warna biru. Oke, sudah, kita open. Oke. Nah, setelah kita open, ya, sambil ini apa, kita sudah pilih tadi ya, kita pilih, dia nanti masuk di sini. Bapak Ibu bisa lihat, ini gambarnya yang biru tadi, ada ViewSonic-nya. Kita klik sekali, dan nanti dia akan bertanya, do you want to apply the select background to all page? Jadi mau pilih background ini untuk semua page, semua halaman, atau page ini saja. Nah, ini saya pilihnya hanya di page saja ya, di halaman yang ini saja. Nah, oke, sudah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tulis-tulis di sini, misalkan ViewSonic oke, gitu ya. ViewSonic oke. Nah, kemudian kita juga bisa, misalnya, wah ini udah ketulis, saya tidak mau oke-nya ada di sebelah kanan dari ViewSonic ini. Jadi kita bisa melakukan perubahan ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ini saya tunjukkan lambang selection. Ya. Oke, lambang selection yang ada di main toolbar saya pilih. Kemudian kita pilih yang oke ini tadi. Ya, sebentar. Nah, bila kita pilih oke, nah saya maunya lambangnya di sini aja. Oke-nya. Nah, ini terlalu kebesaran, kita perkecil. Nah, kalau perkecil berarti kita cubit ke dalam ya. Kemudian, saya nggak suka juga nih. Oke-nya mau diperbesar. Nah, berarti kita cubit ke luar. Seperti ini. ViewSonic, oke. Seperti itu. Itu tadi dengan lambang yang ini tadi. Lambang yang selection. Ya. Jadi kita pilih dulu, baru kita geser-geser si objek yang kita ingin geser, atau kita perbesar atau kita perkecil. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya, saya bikin page baru. Nah, kita balik dulu ke sebelumnya. Nah, kemudian untuk kanvas ini sendiri, kanvas yang ruangan kita menulis ini, dia kita sebut infinite canvas. Artinya dia tidak terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya, perhatikan ada lambang tangan di sini. Nah, lambang tangan di sini kita pilih. Kalau misalnya sudah penuh, jadi sudah tulis semuanya di sini ya, bagan, tabel, semuanya sudah penuh. Nah, Bapak Ibu bisa geser. Jadi tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa geser ke kanan, ke atas, ya, ke kiri, atau ke bawah. Seperti itu. Dan juga, tadi udah tulis apa saja. Nah, kita bisa juga kita cubit ke dalam untuk di zoom in, kemudian cubit keluar untuk kita zoom out seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada fitur lagi yang menarik, yaitu AI Pen. Apa itu fitur AI Pen? Nah, ini saya tunjukkan, di sini ada lambang pena. Kita klik lagi pena tersebut. Nah, di sini, ya, Bapak Ibu perhatikan, di lambang pena tadi, di situ ada, ini saya tunjukkan dengan lambang panah ya, panah merah, itu ada pena tulisnya AI atau AI.
kita klik saja lambang AI ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah dengan menggambar sketsa, nanti dia akan memberikan foto yang bagus. Ya, terus terang aja saya ini tidak pandai menggambar. Nah, jadi kalau misalkan saya ingin menggambar mobil, saya cukup buat sketsanya saja. Ya, mobil kira-kira gambarnya seperti ini. Ini ada rodanya. Ya. Nah, ini butuh koneksi internet, nanti dia akan mencari banyak macam-macam. Oh, dia bisa mendeteksi ini jadi bis, jadi mobil ambulan, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin pilih, kita keluarkan saja ke kanvas, seperti itu. Nah, ini misalkan mobil ambulan juga saya keluarkan ke kanvas. Oke, close dulu. Nah, ini bisa saya perkecil. Kemudian ini juga si ambulannya saya geser-geser, misalnya kemari, juga bisa. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini, kalau ini gambarnya adalah gambar yang 2 dimensi. Bagaimana kalau gambar mobil sebenarnya? Nah, gambar mobil sebenarnya, Bapak Ibu kembali lagi ke AI Pen tadi, ya, ini tadi. Dan ini tekan yang lama, kemudian kita lepaskan, maka dia akan otomatis ke Google, ke embedded browser kita, seperti ini. Oke, kita pilih gambarnya, kita keluarkan ke kanvas. Kita pilih lagi yang lain. Nah, ini ada mobil ini ya, mobil listrik. Kita keluarkan mobil listriknya. Oke, kalau sudah kita minimize. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita meeting dengan pimpinan perusahaan misalkan, dan pimpinan perusahaan setuju kalau misalkan ini mobil listrik ini kita beli sebanyak 5 unit misalkan. Oke, tolong bagian purchasing beli mobil ini 5 untuk dibagikan. Ya, seperti itu. Oke, itu tadi fitur menarik dari AI Pen kita. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi sudah saya buka ya. Kita ada embedded browser. Jadi browser tertanam ada di sini. Nah, ini ada di floating bar juga. Lambangnya mirip seperti Chrome. Kita klik saja. Oke. Nah, Bapak Ibu cukup ketikkan di Google itu ini, misalkan ViewSonic. Ya. ViewSonic diketik di Google-nya. Kemudian kita pilih image. Nah, kita pilih image. Di sini ketik ViewSonic, di image itu berbagai macam gambar yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita pilih gambarnya. Ini misalkan kita keluarkan saja. Oke, kita keluarkan. Terus kita pilih gambar yang lain. Ini ada monitor ViewSonic. Kemudian kita pilih lagi, ini ada lambang ViewSonic yang 3 burung, kita keluarkan. Jadi seperti itu. Jadi pilih sambil ditahan, kemudian keluarkan ke kanvas. Pilih, ditahan, kemudian kita keluarkan ke kanvas. Nanti dia akan otomatis berada di kanvas. Kita minimize. Nah, ini dia tadi gambar-gambar yang saya ambil dari Google tadi. Bapak Ibu di sini bisa melakukan berbagai macam yang diinginkan ya. Jadi contohnya di sini kita ada fitur menarik. Fitur menarik yang pertama yaitu lambang ViewSonic ini itu bisa kita rubah warnanya sesuai keinginan kita. Nah, jadi kita pilih saja dengan yang select yang ini tadi. Select ini kita pilih. Ya. Kemudian
pilih gambarnya, kayak mau merubah background dari ViewSonic ini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan, saya tunjukkan dengan arah panah. Di sini ada lambang pipet seperti itu ya. Jadi ada gunung putih, background-nya biru, ada pipetnya di situ. Itu saya tunjukkan dengan tanda panah merah. Ini kita klik saja di sini. Sudah diklik, kemudian kita pilih background yang warna putihnya. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan background kanvas kita. Nah, ini O-nya ViewSonic, E-nya masih ada terkurung putih, kita pilih supaya sesuai senada dengan background kita. O-nya juga di sini ViewSonic, O-nya masih ada putihnya, kita pilih juga warna putihnya tadi supaya hilang. Di sini difference juga ada putihnya ya. Nah, jadi dia ini juga di antara sela-sela burung nih ada putihnya. Ini juga di kakinya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu cukup dicentang di sini. Selesai, kemudian bisa dikecilkan misalkan, dan nanti bisa menjadi logo ketika meeting. Saya taruh di logo khas gitu ya, di pojok kiri atas seperti ini. Itu fitur dari fill ya, fill yang ada di, kita sebutnya adore menu, yang ini tadi. Oke. Ya, selanjutnya adalah embedded browser sudah, kemudian kita lanjutkan ke embedded browser juga, masih yang sama. Kalau tadi kita mengeluarkan gambar, sekarang kita bisa mengeluarkan video dari embedded browser. Ya, caranya gimana? Ini saya geser, karena tadi infinite canvas, saya geser saja. Kemudian kita buka embedded browser-nya kembali. Ya. Nah, di sini kita di Google, misalkan tulis kesebangunan. Ya, kalau ada yang masih ingat, kesebangunan itu adalah materi kelas 9 SMP, materi matematika di kelas 9 SMP. Dan sini kita kemudian pilih yang video ya, video. Terus kita cari video di sini. Nah, di sini matematika kelas 9. Ya, di sini ada di kesebangunan dan kongruensi, kemudian kita bisa lihat kesebangunan mantul. Oh, mantul ini maksudnya di sini manfaat betul. Mantul, nah, dan sebagainya. Oke. Kita bisa tarik gambarnya dari YouTube. Ya, caranya gimana? Ini kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, di sini kalau link itu tandanya dia tulisannya berwarna biru ya. Ini seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat. Ini tulisannya warnanya biru. Ya, itu artinya biru itu bisa kita keluarkan ke kanvas kita. Oke, saya akan keluarkan yang ini, kesebangunan mantul ini ya. Oke, caranya adalah oke, kita keluarkan tadi linknya ditahan, kemudian kita keluarkan ke kanvas. Oke, sudah? Kalau sudah, ini juga kita bisa perkecil atau perbesar, kemudian kita play. Apa sih yang tinggi bendera? Aku penasaran, kira-kira berapa ya tingginya? Aduh, coba tanya safety-nya tuh. Cara ngukur tiangnya gimana ya? Kamu kan kecil, kamu naik aja ke atas, terus kamu turun deh, kamu hitung tingginya. Enggak amat, kan kita 2 meteran. Oh iya, kita 2 meteran. Nah, pas tuh 2 meteran, kamu 2 meterannya, ketika kamu naik ke atas, nanti turun ke bawah naik meterannya. Maka perbandingannya adalah tik panjang bayangan dari Hasan adalah 130 cm. Oke, jadi kita bisa menampilkan YouTube di kanvas kita.
kemudian kita bisa screenshot ya. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, ini sudah saya screenshot. Jadi Bapak Ibu perhatikan di layar video ini, saya tunjuk di sini. Di sini ada lambang seperti jepretan kamera. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu. Nah, jadi ketika video dari YouTube ini sedang play, itu Bapak Ibu bisa tag screenshot gitu ya, seperti screenshot gitu. Itu dengan lambang yang ini, lambang kamera ini. Nah, kemudian bisa di stop juga, atau misalnya mau pilih-pilih, ini juga bisa. Ya, back atau ini. Nah, ini bagus nih gambarnya, gambar kartun gitu ya. Nah, gini kita ambil juga gambarnya. Tekan yang lambang kamera ini, jepretan seperti itu. Oke, kalau sudah kita close, dan ini adalah hasil jepretan dari YouTube-nya tadi. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini hasil jepretan tadi. Atau ini sudah kepenuhan, saya masukkan lagi ke sebelah ya, ke page baru, misalkan kita bikin page baru. Nah, oh ya, dari tadi saya untuk forward dan untuk back dan forward itu saya pakai ini. Ini ada lambang forward untuk berpindah page halaman, dan ini ada sampingnya gambar back ya untuk ke halaman yang sebelumnya. Oke, saya sudah bikin halaman baru. Ini mau saya pindahkan. Jadi kita pilih pakai lambang select ini tadi. Ya. Select, pilih si gambarnya ini. Kemudian di sini bisa kita cut ya. Ini ada gambar gunting, kita cut. Kita ke page selanjutnya. Dan nanti untuk paste-nya atau paste bahasa Indonesianya itu kita bisa pilih yang ini. Ya, kita paste di sini. Nah, seperti itu. Saya mau gambar yang satu lagi. Select. Kemudian gambar gunting di-cut. Oke, gambar gunting di-cut. Kemudian kita paste di sini. Paste di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa perkecil. Ini juga kita perkecil. Nah, kita ingin misalkan bahas yang ini ya. Bahas tentang bendera ini untuk kesebangunannya. Jadi kalau ada yang lupa, jadi kesebangunan itu dia bisa mengukur panjang dari tiang bendera ini. Tinggi dari tiang bendera. Jadi cukup dengan tinggi kita, misalnya saya tingginya kurang lebih 182 cm, tinggi saya sekian. Nah, di depan saya ada tiang bendera, saya bisa mengukur tinggi tiang bendera itu dengan metode perbandingan tanpa harus memanjat tiang bendera dan mengukurnya. Jadi kita pakai metode matematika seperti itu. Ya, seperti ini kalau misalkan Bapak Ibu sebagai pengajar gitu customernya, ini bisa kita tentukan jarak dari sini ke sini ini 130 cm. Dari sini ke sini 870 tambah 130 berarti 1000 cm. Tinggi saya tadi 182 cm ya. Nah, nanti ditanyakan X, tinggi benderanya. Tinggi tiang benderanya. Nanti akan bisa ketemu ya dengan metode matematika. Ya, oke. Saya hapus dulu tulisannya. Dan juga Bapak Ibu nih kelihatannya mungkin tidak enak, ada lambang-lambang YouTube, ada lambang pause dan sebagainya, itu bisa kita crop ya. Lambang cropnya ada di sini. Oke, kita crop. Kita pilih, select. Itu dia lambang cropnya ada di samping yang fill tadi. Di samping kanan persis. Oke ya. Oke, kita pilih crop ini. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ya, seperti ini. Saya juga mau crop
Seperti ini. Kalau sudah selesai, ini ada lambang centang, tinggal kita centang saja. Nah, jadilah dia sudah tercrop. Seperti ini. Jadi, bisa kita sesuaikan ya. Oke, itu tadi untuk cara fill, crop, dan ambil gambar dari YouTube. Atau mengeluarkan video untuk pembelajaran anak-anak, itu dari YouTube, dari embedded browser kita. Oke, kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu bagaimana misalkan seorang di pembelajaran jarak jauh seperti ini, gurunya tentunya pembelajarannya dari sekolah sudah punya ini, kemudian anak siswanya ada di rumah belajarnya dan menyaksikan seperti yang kita lakukan seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya kita harus punya materi terlebih dahulu ya, Jadi materi itu harus dibuat terlebih dahulu di MyVBoard ya, dan kita save. Nah, cara untuk men-save-nya ini bisa kita save. Caranya di sini ada lambang folder. Bapak Ibu bisa lihat di sini lambang folder. Nah, kita klik saja. Kemudian di sini ada lambang seperti disket gitu ya. Iya, lambang disket. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, kita klik lambang disket tersebut. Kemudian kita tentukan mau disimpan di mana. Misalkan mau disimpan di dokumen gitu ya. Kita klik di dokumen. Nah, nanti Bapak Ibu di sini bisa ketik nama filenya. Ya. Selain bisa disimpan di dalam MyVBoard ini, kita juga bisa menyimpannya langsung ke cloud. Di sini saya daftarkan ke Google Drive. Jadi cukup icon Google Drive-nya dipilih, kemudian drive saya masuk ke situ. Nah, kemudian ini bisa di-save. Di sini saya namakan, misalkan saya ketik, ini ada keyboardnya, Page 1 Introduction to MyVBoard. Kalau sudah selesai, tinggal dicentang. Ini ya, lambang centangnya. Nah, ini lambang centangnya saya tunjukkan saya kasih warna biru aja. Ya, itu ada lambang warna biru. Ya, itu tanda centangnya. Kemudian langsung ke save di, terserah, mau di Google Drive atau di hard disk kita. Ya. Oke. Oke, sekarang saya sebagai guru dan saya sudah menyimpan, saya sudah buat pembelajaran saya untuk anak-anak yang ada di rumah. Cara untuk manggilnya, software saya itu, file saya tersebut, kita ke folder tadi, kita klik foldernya. Nah, kemudian di sini ada lambang kayak dokumen ada di folder gitu ya. Jadi kita mau ambil dari folder, kita ambil. Kita pilih ini. Oke, kita cari filenya ada di mana. Saya masukkan di desktop. Di sini ada namanya MTK 9 SMP Final. Saya pilih. Ini VBoard ya. Nah, filenya, extensionnya VBoard. Klik 2 kali. Kemudian dia akan muncul. Jadi ini sudah kreasi dari saya. Jadi tergantung kreativitas dari guru ya. Tergantung kreativitas dari guru. Jadi saya seperti ini. Ada gambar rumah, saya kesebangunan. Kemudian saya masukkan ini logo gambar-gambar Lego seperti itu yang saya dapat dari internet, saya jadikan background. Ya, kemudian saya ketik sini Matematika 9 SMP, materinya kesebangunan. Kemudian kita next. Ya. Nah, itu tadi dari embedded browser, saya tarik gambarnya. Ini dia mobil-mobilnya, ada yang kecil, ada yang besar.
tergantung kreativitas kita. Kemudian kita bisa mengajarkan ke siswa yang ada di rumah. Nah, itu bangun-bangun yang sebangun itu syaratnya apa? Syaratnya itu yang pertama, ini sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, ya. Ini sama-sama 90 derajat, sudut C yang persegi panjang kecil, itu dia sama dengan sudut yang persegi panjang yang besar. Gitu. Kemudian syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Ya, jadi kalau di sini 3 cm, ini 9 cm. 3 kali 3 adalah 9. 3 kali 3, 9. 5 kali 3 adalah ini, 15. Jadi sebanding. Itu. Nah, jadi kita bisa mengajarkan ke siswa yang dari rumah seperti itu. Ya, kita next. Nah, ini kreasi kita ya. Jadi kita mencontohkan di sini ada maket, ada ilustrasi pekerja, ada logo ini apa Lego dan seterusnya. Ini ada rumus ya. Lanjut. Nah, kemudian kita bahas tinggi siswa. Ini tinggi siswa, ada siswa di sini. Dengan ini yang ditanyakan adalah tiang benderanya tingginya berapa. Kemudian kita lakukan pembahasan. X per 150 sama dengan sekian-sekian-sekian. Seperti itu. Oke, kemudian ada soal. Ya, silakan kerjakan soal ini UN Matematika SMP 2016. Waktunya 30 menit gitu ya. 30 menit. Nah, nanti kalau udah selesai, si siswanya nanti bisa kirim ke sini. Ya, nanti saya contohkan caranya. Nah, ini ada pembahasan juga. Pembahasan dari soal yang tadi, 6/8 dan sekian-sekian, ini dibahas oleh gurunya. Nah, kemudian di sini ada soal bonus ya. Soal bonus. Oke. Soal bonus ini bagi siapa saja yang bisa mengerjakan nanti akan dapat tambahan nilai. Ya. Jadi yang di sini adalah yang ditanyakan panjang dari AB, gitu ya. Atau kita sebut dengan X. Oke, silakan dikerjakan waktunya 30 menit gitu kita bilang ke siswa. Dan nanti siswa bisa kirimkan jawabannya kemari. Ya. Caranya adalah, ya ini saya misalkan di rumah ya, posisinya di rumah. Ini anggaplah lembaran yang sudah dikerjakan oleh siswa. Gitu. Lembaran yang sudah dikerjakan oleh siswa, jawabannya. Nah, kemudian siswa yang dari rumah cukup mendownload yang software namanya MyVBot Companion. Jadi, Bapak Ibu bisa download MyVBot Companion namanya di Android Play Store. MyVBot Companion. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini MyVBot Companion, di situ ada yang namanya throw. Jadi anggaplah ini handphonenya ada di rumah siswa. Jadi siswa mau lempar ke sini, kemudian saya foto ini tadi. Jawaban mereka saya foto. Oke. Siswanya ya yang foto dari rumah ceritanya. Nah, kemudian siswanya itu dia ke host saya nih. Nama saya itu Ahmad.Dinata. Ya, Ahmad.Dinata. Kemudian ini di pojok kiri atas ya. Itu kirim ke MyVBot saya. Gitu. MyVBot gurunya. Oke, sedang proses drawing. Ya, seperti kita dengar tadi ada bunyinya ya, berarti ada notifikasi masuk. Nah, nanti kalau udah sukses si siswanya itu lambangnya seperti ini. Sukses, kemudian kita klik got it. Oke, sudah. Ya, kita coba lihat. Di sini perhatikan Bapak Ibu ada lambang seperti lonceng gitu ya. Kita buka lambangnya. Nah, ini sudah ada dari beberapa rekan saya yang sudah kirim. Ya, ini dari sayanya yang saya kirim tadi.
Oke, ini anggaplah tadi jawaban dari siswa. Jawaban dari siswa. Wah, ini posisinya begini, tidak perlu khawatir, tinggal kita putar saja. Oke, ini jawabannya, bagus. Nah, ini dari siswa yang lain. Rekan saya, ya ini gambar saya sendiri ya. Ya, ini, oke. Nah, kemudian kita bahas di sini. Ya, kita bahas oleh gurunya, hasil kerjaan siswanya. Oke, ini betul. Ya. Kemudian ini revisi lagi. Oke, setelah dibahas ternyata akhirnya ketemu oke nilainya 95 ya. Oke, bagus. Ya, Mike, Pak Mike bagus. Nilainya adalah 95. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini ada kiriman lagi dari siswa yang ada di rumah misalkan seperti itu. Ya, ini dia. Oke. Wah, ini ViewSonic yang proyektor terbaru ya. M2. Sudah Full HD, Harman Kardon speakernya, 1200 LED lumens, dan dia memakai LED. Ada Bluetooth, ada Wi-Fi-nya, dan seterusnya. Oke. Ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu tadi untuk materi tentang throw. Nah, kemudian untuk save cuma mungkin ada yang bertanya, apakah cuma bentuknya dalam file jenis file type-nya itu hanya keyboard saja? Tidak. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpannya di berbagai file. Contohnya ini saya kayak kasih warna oranye saja ya. Saya tunjuk dengan warna oranye. Ya. Ini lambang foldernya kita klik lagi yang bawah. Nah, nanti munculnya seperti ini. Oke, lihat yang tanda oranye. Kita klik saja lambang icon ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu save tidak hanya bentuknya keyboard tadi. Jadi bisa bentuknya ini, ada 3. Ada 5. PNG, JPG, PDF, PPTX, PowerPoint ya, dan IWB, interaktif whiteboard. Ya. Bisa juga misalkan mau langsung ke cloud, Google Drive bisa. Klik aja lambang Google Drive-nya. Nanti Bapak Ibu bisa di drive saya gitu, masuk, kemudian pilih misalnya mau PPTX dan ketik file name-nya. Nah, di sini kita ada keyboard-nya. Tinggal ketik misalnya namanya tes. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah jangan lupa itu dicentang ya untuk men-save-nya. Ya. Nah, kemudian misalkan pelajaran ini mau langsung di-print, bisa juga. Jadi pilih yang folder tadi. Nah, kemudian kita pilih lambang printer. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Pilih lambang printer, kita klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini print. Ya. Nah, ini printernya tentunya harus diinstal dulu. Setelah diinstal baru kita langsung klik print seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tekan folder lagi. Kita beralih yang ke sampingnya print, itu ada lambang QR code. Ya. Kita klik QR code-nya, artinya apa ini? Jadi di sini saya klik, dia ada pertanyaan. Would you like to share the current board using a QR code? Kita jawab yes, karena kita akan men-share materi yang sudah saya tulis di sini tadi ke siswa yang ada di rumah misalkan. Atau sedang meeting saya di kantor, kemudian Bapak Ibu karyawan satu kantor, saya akan share materi yang sudah kita bahas di meeting sekarang ke Bapak Ibu semua. Jadi saya klik yes untuk share QR code. Oke, kita tunggu. Karena ini butuh
koneksi internet ya. Oke, ini muncul QR code-nya. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya QR scanner mungkin yang di rumah atau ada yang di kantor masing-masing bisa pakai software QR code, itu ada di Google Play Store ya. Nah, ini QR code-nya saya coba ya di handphone saya. Oke. Ya, dia seperti ini. QR code. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu silakan yang punya di handphone masing-masingnya itu ada punya QR code, silakan di scan QR code yang saya berikan ini. Ya. Oke, kalau sudah di-scan QR code yang tampil di layar Bapak Ibu masing-masing, nanti dia akan seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian open in browser. Jadi klik open in browser di handphonenya. Ya. Nah, kemudian dia di Google Drive akan menanyakan kita mau pakai account Google Drive yang mana nih. Ya, seperti ini. Dia tanya mau pakai account yang mana, saya pilih. Oke. Tunggu sebentar, nah nanti siswa atau ya seperti kita meeting, ini hasil share-nya. Jadi bentuknya PDF ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Seperti ini. Ya. Jadi tidak perlu berlama-lama, misalkan saya save bentuknya PDF di sini atau PPTX, nanti Bapak Ibu istilahnya nunggu email dari saya. Tidak perlu, jadi kita bisa langsung seperti ini. Cukup scan QR code-nya, nanti akan muncul di handphone Bapak Ibu semuanya. Ya. Dengan aplikasi QR code tadi yang ada di Play Store. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah coba scan QR code-nya di layar Bapak Ibu. Ya. Oke, yang saya contohkan seperti tadi. Scan QR code yang ada di layar dengan aplikasi Android QR Scanner. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Saya close ya Bapak Ibu ya untuk QR code ini. Oke, materi berikutnya yaitu tentang Magic Box ya, Magic Box. Oke. Di sini ada lambang seperti ini, jadi ada kotak. Nah, kita menyebutnya Magic Box. Kotak ini kita klik saja. Ya. Nah, di kotak ini ada berbagai macam, saya pilih yang ini fiturnya. Magic Box. Ya. Oke, saya pilih yang lambang ini. Bisa kelihatan ya di panah yang atas, itu saya klik. Nah, di sini ada berbagai macam, ada jam, ada stopwatch, ada penggaris, ada jangka, ada kalkulator, dan sebagainya. Nah, ini saya mau pakai penggaris misalkan. Ya. Saya tarik aja keluar penggarisnya. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita mau bikin garis ya, kita mau bikin garis, itu nggak lurus ya. Ini saya contohkan nih. Nah, ini bikin garis, tapi ya mencong-mencong seperti itu. Nah, kita pakai penggaris ini. Oke, kita pakai bantuan penggaris. Kemudian kita garis saja. Ya, seperti Bapak Ibu lihat, ini garisnya lurus karena bantuan mistar ini tadi. Ya, itu ada berbagai macam fitur unik di Magic Box ya, tadi. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu fitur yang cukup menarik juga. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini kita ada lambang T.
Di main toolbar itu ada lambang T, itu artinya teks. Jadi kalau kita klik, ya, ini kita bisa tulis-tulis di sini. Ya, ini saya tulis view viewbot mantap gitu ya. Nah, kita bisa pakai ini tadi, lambang T tadi. Kita perbesar. Ya. Kita ketik viewbot mantap gitu ya. Nah, ada juga fitur yang menarik lagi. Ini T-nya ini tadi kita klik sekali, nanti dia akan berubah lambangnya seperti ini. Bapak Ibu perhatikan dari T dia berubah menjadi lambang A gitu ya, dikurung sama kayak warna merah gitu ya, di sudut-sudutnya. Nah, ini artinya apa? Artinya, ya terus terang saja mungkin Bapak Ibu tadi menyaksikan tulisan saya kurang bagus gitu ya. Nah, dengan ini, maka tulisan saya akan menjadi bagus atau menjadi cantik. Gimana caranya? Sudah berubah ikonnya dari T menjadi A seperti ini, kemudian saya tulis. Ya. Saya tulis view Sonic. Ya, kalau sudah tekan ini. Oke, ini Bapak Ibu lihat tulisan saya yang tidak bagus menjadi tulisan yang cantik, ya, ViewSonic ini tadi. Nah, oke, kita lakukan sekali lagi ya. Klik lagi lambang yang tanda panah merah ini yang ada di main toolbar. Kemudian saya tulis mantap. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, ketika saya mulai coret, itu akan muncul ini, yang ada, yang saya tandai dengan warna orange. Ya, masih menulis, mantap. Oke, sudah. Kemudian saya klik yang tanda panah yang saya arahkan ini, saya tunjuk tanda panah warna oranye, saya klik, maka akan berubah menjadi mantap. Ya. Tulisan saya menjadi bagus. ViewSonic mantap. Gitu. Ya, itu tadi untuk mengenai teks ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa merecord apa yang pelajaran yang sedang berjalan atau meeting yang sedang berjalan, itu bisa kita record. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah di sini ada lambang seperti lambang lensa begitu. Ya, saya tunjuk di main toolbar, itu lambang lensanya. Kita klik. Nah, setelah saya klik, itu nanti akan muncul seperti ini. Ya. Ada muncul toolbar baru. Nah, untuk merekam, itu kita klik yang saya tunjukkan, ini ada lambang kamera. Kita klik lambang kameranya. Ya, oke. Perhatikan di pojok kanan bawah itu, pojok kanan bawah, ini ada toolbar baru. Dan untuk merekam, kita klik yang kamera, ikon kamera putih, kemudian ada bundaran merah, yang paling kanan ya, yang paling kanan. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian dia menanyakan set video resolution. Jadi kita ingin merekam dengan resolusi apa? Di situ ada SD, Full HD atau current resolution itu sekarang yang 4K. Ya, semakin resolusinya semakin tinggi artinya nanti file video yang dihasilkan akan semakin kapasitasnya besar ya. Jadi saya pilih aja yang HD saja. Oke. Kalau sudah di situ ada lambang centang, kita centang. Oke, 3 2 1. Nah, ini kita mulai merekam ya. Jadi yang direkam itu adalah gambar yang screen-nya ini.
kemudian juga sama suara saya. Oke, kita mulai merekam. Kita back dulu ke halaman awal. Saya pakai ini ya. Untuk back ke awal itu, saya pakai lambang yang ini tadi. Ya. Saya kembali ke awal, ke halaman ini misalkan. Oke, saya kembali ke awal. Kemudian kita bisa bahas di sini bangun-bangun yang sebangun. Ya. Kemudian kita ganti page, kemudian kita ganti page lagi. Nah, ini ada lambang YouTube di sini, ada lambang skala. Nah, ini Bapak Ibu tidak hanya bisa di sini saja merekamnya gitu ya. Kita tidak hanya bisa merekam di sini saja, atau bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil gambar dari PowerPoint misalkan atau dari website, itu bisa pakai lambang ini. Di sini perhatikan ada lambang Windows. Saya tunjukkan di main toolbar. Ya, diklik lambang Windows-nya. Nah, dia akan menuju ke desktop ya. Desktop Windows kita. Nah, kita bisa pilih gambar yang mau kita ambil. Misalnya saya mau ngambil gambar yang MyVBot ini. Kita pilih. Oke. Sudah tampil di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat MyVBot. Ya. Saya bikin page baru. Kemudian kita ke Windows lagi. Jangan lupa tadi caranya yaitu dengan mengklik yang lambang Windows. Ya, kita ke Windows lagi. Nah, kemudian saya ingin ambil gambar yang lain misalkan. Ya, kita pilih di sini. Oke. Saya ambil gambarnya. Ini saya pilih. Ya. Kemudian saya lepas. Oke, dilepas itu kita bisa ambil dan masukkan ke MyVBot secara otomatis. Seperti itu. Ya. Jadi misalkan ini gambar dari PowerPoint, pokoknya yang ada di desktop kita itu bisa kita ambil dengan mengklik lambang Windows ini tadi. Ya. Oke, kalau sudah, ini Bapak Ibu lihat ya, ini sudah merekam, ini ada toolbarnya dia, toolbar untuk perekaman, bisa dilihat ini saya gerak-gerakan. Ya. Kalau sudah, kita klik stop. Ini ada lambang stopnya. Ya. Kemudian kita klik stop. Ya, ini adalah hasil dari perekaman tadi. Jadi merekam layar juga merekam suara. Ya. Gambar yang screen-nya ini, kemudian juga sama suara tadi. Oke, kita mulai merekam, kita back dulu ke halaman awal. Saya pakai ini ya. Back awal itu saya pakai lambang yang tadi. Ya. Kita percepat. Tidak hanya bisa di sini saja rekamnya. Kita juga kita bisa pilih gambar yang mau kita ambil. Misalnya saya mau ambil gambar yang oke, sudah. Saya misalkan ambil gambarnya. Nah, oke Bapak Ibu, ini hasilnya, hasil dari perekaman tadi, suara dan apa yang ada di layar, semuanya terekam semua. Dan kalau mau di-save, kita save dia di sini ya. Di sini ada lambang disket. Ya, Bapak Ibu bisa lihat
ada lambang disket, kita klik saja lambang disketnya. Ya. Nah, kemudian kita pilih drive-nya yang mau tempat kita save ya. Nah, nanti dia bentuknya seperti Bapak Ibu lihat adalah file type-nya itu jenis filenya adalah MP4. Kita juga bisa save ini ke Google Drive kita. Ke drive saya, ke My Drive, buka. Nah, kemudian kita bisa save di Google Drive, di cloud, ya seperti itu. Kalau sudah nge-save-nya, kita klik lambang centang. Nah, ini lambang centang ketika sudah kita selesai memberikan nama file, ya. Oke. Selanjutnya, ya dari penjelasan saya ini tadi, Bapak Ibu bisa melihat fitur-fiturnya itu di YouTube kita ya, di YouTube kita. Ini yang tadi sudah saya buka di YouTube. Jadi di YouTube ini kita punya channel. Ya, channel kita itu adalah ini. Channel kita MyVBot. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menelusuri lebih lanjut tentang MyVBot bisa ke channel YouTube kita di channel MyVBot. Nah, ini saya contohkan misalkan di MyVBot ini ada yang menarik ya. Nah, di sini ada lambang kaca pembesar, kita search, itu search misalkan saya search MyVBot. MyVBot feature. Maaf, saya ulangin. MyVBot feature. Ya, ini dia. Ya, sudah ketemu. Itu Bapak Ibu bisa pilih yang ini ya. Introducing MyVBot for Windows feature. Ini saya tunjukkan. Introducing MyVBot for Windows feature. Kita klik. Here before you. MyVBoard is going to give educators instant access to lesson content straight on the surface of the whiteboard itself. So you're not going to need to be connected. Ya. Jadi bisa dilihat di sini materi-materinya dari MyVBot, kemudian berbagai macam yang lainnya. Ya. Channel MyVBot. Nah, kemudian kita juga ada website yang lain, yaitu website namanya What experiences are not personalized. Ya, di sini namanya adalah wiki.myvbot.com. Ya. Ini dia wiki.myvbot.com. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat berbagai macam penggunaan cara MyVBot Classroom. Jadi pengenalannya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, itu tadi Bapak Ibu ada 2, bisa lihat di MyVBot di channel YouTube kita atau di wiki.myvbot.com ya. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini untuk materi pada hari ini. Untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di kolom chat ya, bertanya di kolom chat. Saya lihat dulu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin ada yang belum jelas dari materi yang saya sampaikan bisa langsung bertanya di kolom chat. Oke.
Sambil menunggu pertanyaan, saya akan, mungkin ada yang Bapak Ibu yang bertanya juga ya. Jadi ini saya memakai baju ViewSonic, ada tulisan elitnya. Jadi ViewSonic sampingnya bacaan elit, ini depannya, kemudian belakangnya juga ada ViewSonic Elite. Nah, itu ViewSonic ini kenapa ada tulisan elitnya di samping? Jadi ini adalah Elite, ini adalah seri monitor gaming kita, ya. Kita namakan Elite. Itu dia. Which is this digital whiteboard that you see here before you. My viewboard is Oke, masih kita tunggu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan jangan sungkan-sungkan. Ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan, oh ya, maaf ini ada pertanyaan ya. Kita jawab dulu, ini ada pertanyaan dari Pak Teddy Suyanto ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Teddy Suyanto, ini produknya apa? Jadi produk ini kita namakan VBot. Ya. Jadi untuk produk ini nanti akan ada customer itu belinya full set. Jadi ada VBot kita ini. Kemudian dilengkapi nanti dengan kamera. Kameranya nanti ada di atas. Kamera webcam full HD. Dan kameranya nanti bisa dipergunakan misalkan untuk meeting teleconference. Jadi nanti ada yang meeting dari kantor pakai Zoom misalkan, atau pakai Microsoft Teams atau pakai Skype, nanti kameranya bisa melihat ke semua yang ada duduk di ruang meeting ini. Nah, selain kamera, akan ada dapat juga itu yang namanya slot in PC atau VPC, itu posisinya di sini. Ini adalah PC yang OS-nya Windows 10. Windows 10 64 bit yang profesional dan sudah license. Ya. Nah, nanti akan ada bracket juga. Bracketnya nanti bisa yang portable atau bracketnya dia bracket yang seperti ini di wall mount ya, jadi tempel di dinding. Ya, seperti itu, Pak Teddy. Jadi mungkin bisa saya sampaikan di sini. Jadi kita ada sesi yang sebelumnya itu tentang perpengenalan hardware. Ya, ini dia. Jadi namanya adalah VBot. Nanti akan ada produknya itu full set. Pertama kamera yang ada di atas. Kemudian selanjutnya akan ada yang namanya VBot-nya ini. Kemudian kita tadi VBcam, ya, keyboard-nya. Kemudian ada VPC-nya. Ini ada 2 antena Wi-Fi. Dia bentuknya
slot gitu ya, tinggal dimasukin di belakang, di samping, itu VPC, dan kemudian nanti akan ada stand-nya atau trolinya seperti ini. Nah, nanti trolinya ini juga bermacam-macam, tidak hanya troli yang ini portable ini saja. Saya tunjukkan di sini. Nah, ini kita bisa pilih ini. Nah, nanti trolinya bisa berbagai macam. Ada yang wall mount seperti ini. Ya. Ada yang portable. Ada rodanya. Ada 4 rodanya. Jadi nanti kalau untuk customer yang di ruang meetingnya itu dia ada 2, tapi Vibonya cuma 1, setelah dipakai di ruang meeting yang 1, digeser saja untuk ke ruang meeting yang lain. Itu bisa pakai ini. Ada yang motorized, dia bisa turun naik, dan nanti bisa tilt sampai dengan membentuk meja. Dan nanti diturunkan dan dinaikkan, itu bisa. Gitu. Ada motorized-nya, kemudian kita punya yang stylish-nya. Nah, ini kameranya. Ya, untuk komplitnya tadi, ini tadi untuk komplitnya. Jadi kita namakan produk kita ini adalah Viewboard. Nah, ini yang ada di layar adalah kelengkapannya. Ada kamera dan seterusnya. Oke. Lanjut dari Pak Yusuf Arianto. Kalau penggunaan berbagai macam bahasa, oke. Untuk Pak Yusuf Arianto ya, kalau penggunaan berbagai macam bahasa ya. Nah, untuk penggunaan berbagai macam bahasa, function that makes it really simple to get other devices' content onto the screen is called throwing. How that works is you take a single file and you can I am a worker. ya, jadi Viewboard kita ini ada yang namanya immersive reader. Jadi kalau misalnya kita sudah buat di teks itu, I am a worker. Kemudian kita bisa play ya, kita bisa play. Ya, di sini. I am a worker. I am a worker. Jadi bisa disebut oleh Viewboard kita. Di spelling. I am a worker. Itu dia. Ya. I am a worker. Di sini pun kita bisa I am a worker bisa dibaca oleh si text editor ini. I am a worker. Ya, seperti itu. Untuk bahasa. Nah, kemudian di sini juga ada fitur, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini kita ada lambang mikrofon ya. Mikrofon, lambangnya ada 2. Kalau yang sebelah kiri itu, kita pilih bahasa English, United States, dan sebagainya. Ini ada bahasa Mandarin ya. Kemudian saya klik yang sebelah mic yang sebelah kanan ya. Oke, tes. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kalau saya bicaranya pakai bahasa Inggris, dia nanti akan muncul di atas layar. Ya. Seperti itu. Tes. My name is Ahmad. What is your name? Ya. Jadi mikrofon ini fungsinya adalah misalkan ada disabilitas yang, mohon maaf, tunarungu gitu misalkan. Jadi
Ya, tapi ini Pak masih terbatas untuk yang tadi bahasa Inggris. Ya. Oke, kita ulang lagi ya. Mikrofon yang paling kanan. Kita pakai bahasa Inggris ya. Saya klik. Visionic is the best. Keyboard. ViewSonic is the best. ViewSonic very okay. Ya, jadi kalau misalnya kita mau baca bahasa Inggris misalnya di sini ya. Interactive flat panel display. Ya, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf Arianto, Bapak ya. Ya, jadi kalau untuk yang tadi fitur tadi itu baru bisa dalam bahasa Inggris. Ya mungkin untuk kedepannya bisa mengembangkan ke berbagai bahasa yang lain termasuk bahasa Indonesia. Yaitu untuk Pak Ake Wahyu Rizky ya, untuk produk ini ada, kemudian produk ini sudah banyak di market dan sudah banyak yang menggunakannya. Ya, ini pertanyaan Bapak sudah dijawab oleh rekan saya, Pak Michael. Jadi sudah ada 4 tahun berada di market Indonesia dan sudah berbagai instansi dan sekolah menggunakan keyboard kita ini. Jadi mulai dari kementerian, ada dinas, perusahaan swasta maupun sekolah-sekolah sudah pakai. Termasuk universitas sudah pakai. Oke, dari pertanyaan dari Pak Ragil Ariwijaya, untuk spidolnya bisa berapa maksimal yang bisa dipakai secara sekaligus? Ya, untuk spidolnya, jadi misalkan ada guru bersama murid, jadi gurunya menerangkan sambil muridnya menjawab pertanyaan ya, mengerjakan soal di papan tulis ini, kita bisa sampai 20 tulisan di sini ya. Ini contohnya tangan saya. Ya, jadi bisa multi touch, multi sentuhan seperti itu, sekaligus. Nah, itu sudah dijawab oleh rekan saya. Untuk Pak Ragil, untuk touch-nya bisa maksimal 20 sentuhan ya, 20 poin touch seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi atau mungkin kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali semua pertanyaannya. Dan kita sangat berterima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya dari Bapak Ibu untuk join di training kita di siang hari ini. Dan dari saya yang bertugas, Ahmad, berikut tim dari ViewSonic Indonesia, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.